menuju ke arah Land of Down. Wah, aku sudah tidak sabar untuk melihat game yang ketiga kali ini. Karena ini akan menjadi penentu titik yang akan kita saksikan. Apakah menjadi titik terendah atau titik tertinggi? Bounce back yang dicari oleh RRQ saat ini. Melihat bagaimana keadaan mereka yang lagi under pressure. 2-0 pun sudah ada di tangan dari Bigetron Alpha. Serta rotasi yang mulai tercipta. Pressure di area gold lane. Digi Bruno. Metode rank games yang sering kita saksikan. Dan bahkan sudah mulai tercipta di area gold lane-nya. Oke, dibalik itu semua dengan prediction yang tidak berubah. Bahkan para pasukan Bigetron Alpha kembali mencoba memberikan pressure. Kali ini seperti kata Profesor, ketika Naomi tidak bermain dengan hero pick over-nya, ini bukan power Naomi, ini bukan permainan nyaman Naomi, Momochan. Iya, dan sekarang seperti yang aku udah bahas, Naomi akan langsung bisa melakukan cover ke arah laning dari seorang Skylar. Oke, tapi di arah bottom lane, Clay mensambut itu semua dan Flicker bahkan harus digunakan oleh seorang Sober Key untuk menyelamatkan dirinya dari ganking yang cukup berbahaya di arah bottom lane. Oh, rotasi Mau agresif. terjadi, tapi Retribution telah dikeluarkan. Deden from Bogor menjadi sebuah jawaban dan Heavy Speed. Ternyata kali ini berhasil melakukan first blood, tapi dibalik itu semua Super Ken akan coba diganyang. Tidak ada jalan untuk pulang dan bahkan Skylar berhasil melakukan satu point kill. Mundur ke arah belakang dengan damage yang besar. Tapi mengeluarkan Flicker menjadi sebuah jawaban untuk Digi dan juga Bruno kalau mereka bisa memakan Skylar. Wah, apakah terlalu memaksakan untuk menumbangkan Clay tadi, Prof. KB? Wah, ini jatuhnya malah mematikan rotasi dari Clay dan membuat Clay benar-benar berada dalam under gold condition. Naomi mau tidak mau kali ini harus melakukan sharing terhadap rotasi yang nantinya agak sedikit beresiko menuju ke arah Turtle. Karena daripada nantinya 3 lawan 4 di area Turtle, RRQ bakal kalah dari segi jumlah. Dan Moreno benar-benar memberikan pressure terhadap Clay-nya agar tidak hadir di setup Turtle kali ini. Tapi pertukarannya ke arah Super Ken, Prof. KB. Gak masalah. Lagi dan lagi rotasi dipegang sama Varsha. Oke, nampaknya di depan sana. Langsung ada satu Retribution from Super Ken kembali. Untuk karena Persik masih ada puncher. Dan ternyata tidak ada jalan untuk pulang. Persik, where are you going? Nowhere to run. Dan bahkan kali ini Super Ken kembali membalaskan kematiannya di early round. Kita melihat Persik yang berhasil di-lock dengan adanya satu buah heavy spin. Bahkan Sive mendapatkan full planting di area bawah. Ini di bawah menit yang ketiga dan hampir menghancurkan seluruh turret di area gold lane. Berhasil dilakukan, artinya nanti akan ada rotasi menuju ke arah XP lane dengan plating yang sama. Super Sorizo bisa saja langsung hadir di area bottom lane. Dan bahkan di depan sana Super Sorizo akan membuat pergerakan yang sangat berat untuk Persik bisa mundur ke arah belakang. Zoning out, distraksi, pengalihan semua yang diberikan dan bahkan untuk menumbangkan Super Sorizo. Dia membutuhkan banyak banget power. Lihat sampai saat ini Persik yang bahkan kewalahan. Dan dia berhasil mendapatkan Retribution. Tapi dia tidak akan cukup untuk bisa bertahan dari Super Sorizo karena onward-nya gak berhasil. Didapatkan banana, kepentok tembok. Kalau tadi onward-nya berhasil, ternyata bukan kepentok tembok tapi Purify. Ya. In the right time. Diaktifkan di momen yang tepat dengan kali ini gerakan dari Shiva yang sudah sangat-sangat bold. Akan bergerak ke arah top lane. Time Journey save the day. Membuat seorang Super Ken kali ini mundur ke arah belakang dan bahkan berhasil kabur. Tidak dapetin satu point kill, tapi Purple Buff selamat. Meskipun begitu dia mengeluarkan Time Journey. Itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan Super Key. Mau tidak mau. Mau tidak mau daripada nanti dia harus kehilangan lagi Super Ken untuk kedua kalinya. Dan malah membuat snowballing effect bagi Persik. Lihat lagi dan lagi di area mid lane. Clay mau tidak mau harus mengeluarkan flickernya hanya untuk bertahan hidup. Dan Super Ken hanya memberikan pressure, memakan gold shield turret sehingga 1.500 gold di early game bukanlah hal yang mustahil bagi Bigetron Alpha. Tapi pressure yang dibawakan sama Bigetron Alpha ini ngebuat Persik udah mulai ketinggalan dari segi level. Iya, itu jelas banget dari segi level, dari segi bagaimana farming di early gamenya. Dan jangan lupakan Skylar yang sendirian. Flicker. Gila, 3 orang standby on position. Dan bahkan Flicker di-trigger ketika team fight dari Turtle di arah gold lane, Momochan. 2 flicker yang mahal untuk RRQ berhasil debate oleh Bigetron Alpha. Sehingga Turtle-nya sekarang ini bakal jadi marah bahaya kalau RRQ mereka terlalu memaksakan untuk kontes di area Turtle-nya. Dan ini dia, sebuah rotasi di area XP lane yang sudah ditumbangkan juga 2 platingan full bagi Shiva. Diamankan begitu saja di early game kali ini dengan pressure seperti ini. Skylar benar-benar kesulitan, tidak bisa melakukan farming dimanapun. Super Ken, apakah dia bakal jump in? Oh, gak bisa, gak bisa.
Dia nggak bakal bisa dapetin karena terlalu banyak perimeter tembok yang dimiliki oleh para pasukan dari RRQ. Meanwhile di balik sana Banana dipoki damage oleh Super Sorizo. Benar-benar nyaman. Lihat head to head yang sangat berat untuk dari Coldplay. Kali ini membuat suara Scalar harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa catch up, tidak bisa mengimbangi CV. Zoning out terlalu banyak untuk suara Scalar dan bahkan audience prediction. Mereka membuat Bigetron mendapatkan 41%. Dan bahkan di depan sana Super Ken dapatin satu bopar bomba para pasukan dari RRQ. Mereka kesimpan dengan sangat besar. Dapat satu point kill. No passing for this time. Time journey save the day. Oh my god. Ini bencana. 3 turret selama 5 menit game berjalan sudah bisa dikantongi oleh Bigetron. Dan bahkan mereka mendapatkan keunggulan dari segi network sebanyak 3.100 B. Bayangkan dua platingan Cimomo, 3.000 bukanlah hal yang mustahil. Ini bisa snowballing sampai 5.000 ketika nanti ada turtle yang ketiga. Kritikal 1.500. Dan itu yang dicari sama Shiva, early advantage dari gold lane. Swing semua tuh, lihat Platingannya goldnya. semua ada, XP lane pun dimakan hanya dalam kurun waktu 4 menit 50 detik. Dan itu semua platingannya beserta turretnya hancur seketika. Wah, 5.500 di tangan seorang CV dan pemain dari Bigetron Alpha mereka tahu kunci mereka harus press dari Versik dan juga Skylar. Dan ini pelan-pelan ya, kalau misalkan snowballingnya berhasil, itu awalnya bakal dari combo Banana Clay, tapi ditemuin. Lagi-lagi Berhasil flicker. menghindari sedikit pergerakan, tapi Banana Primal Ward-nya for nothing. Damage yang sangat besar dari seorang CV, gak bisa dibendung begitu saja. Super Moreno memukul mundur para pasukan dari RRQ. Kalau dapat memory, berhasil mendapatkan super key. Tapi it's not worth it, itu kadang-kadang sosok dari seorang Banana. Yep, dan bahkan Sorizo juga udah mulai datang untuk mengganggu invasi ke area jungle dari tim RRQ. Sementara Bigetron Alpha, mereka cukup dengan metode pick off satu persatu aja, Be. Iya, satu persatu mulai dari Banana. Karena balik lagi, ini bukan Naomi yang bakal buat setupnya, tapi Banana. Betul. Dengan editnya, dengan onwardnya. Dan jangan lupakan bahwa Super Key tidak memicu sama sekali time journey-nya. Masih disimpan. Kayak tujuannya untuk Shiva. Menurut aku Banana flickernya penting banget sih. Dia harus bikin satu momentum dengan adanya flicker dan juga onward bersama Shatter. Dan Skylar. Buset ditempel abis satu buah Vader S-Rank mencoba untuk membuat damage tambahan, tapi lihat Purify Gaming. Powerful memory almost but it's never enough. CV, diam-diam mengambil arah yang tidak diduga-duga oleh RRQ. Mereka coba potong supaya Naomi-nya ini nggak bisa untuk mengcover ke arah seorang Skylar. Dan satu hal penting, Super Moreno membawa Primal Wrath. Lihat map-nya terang banget. Iya, seolah kayak ini mengidentifikasi kalau Bigetron Alpha bakal bawa 2 marksman. Yang satu magic damage, yang satu physical damage dengan Malefic Roar di tubuh dari Shiva. Ini bakal jadi ancaman, permainan front to back bisa dijalankan. Dan ingat, Lihat. ada Akai di depannya. Badan yang begitu tebal bersama dengan Uranus dan ditambah dengan time journey dari Super Key. Ini formasi dari Bigetron Alpha sulit untuk dibendung. Oh my god, Versik bakal coba dipaksa. Masih ada satu buah heavy spin yang dihindari oleh para pasukan RRQ. Mundur ke arah belakang, mereka tidak mau tim fight yang lebih lanjut. Tapi di menit yang ke-8, mereka di kandang di dalam kastil mereka sendiri. Iya, 6 turret sudah dikantongi oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang invasi jungle-nya akan semakin bebas lagi. Map-nya terang banget berkat adanya time bomb yang diberikan oleh Super Key. Tapi kalau kita lihat, ternyata kita akan dihentikan sejenak. Oke, menanti pause yang sedang terjadi kali ini. Dengan ketegangan intensitas team fight yang ada di game yang ketiga. Bahkan sepertinya seolah-olah kita berada dalam game yang bisa didapatkan oleh siapapun. Oke, game yang bisa didapatkan oleh siapapun. Tapi kalau bisa ngomongin early dominasi yang dimiliki oleh para pasukan dari 5.000 Bigetron. gold. 5.000 gold, dominasi all laning. CV nggak tersentuh dan sekarang para pasukan dari RRQ mereka cuma bisa mengandalkan combo, Clay dan juga Versik untuk bisa instant pick off terhadap sosok dari CV. Tapi itu kondisi kalau tidak ada key as a big. Iya, lagi-lagi time journey akan jadi permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan dari sisi Bigetron dengan adanya banyak efek sisi yang dimiliki oleh tim RRQ. Tapi sejauh ini Bigetron mereka masih menunjukkan asa mereka dengan dominasi di area early. 8 menit yang dipegang oleh Bigetron Alpha ini membuat RRQ sudah mulai ketar-ketir. Ya, ketegangan dan intensitas yang terjadi benar-benar nyata adanya di playoff arena Mahaka Square. Bagaimana tidak? Match point bagi Bigetron Alpha dan mereka sedang leading di game kali ini. Leading jauh banget, 5.000 gold di menit yang ke-7. Hampir mendekati menit yang ke-8 dan bahkan lore-nya sudah ada di sana. Dan aku suka banget gimana Bigetron memaksimalkan kiting potensial yang mereka punya. Dan bahkan Digi
dari Super Key yang tidak terduga-duga. Dengan permainan Digi Bruno yang sudah mulai terlupakan, dianggap usang, di rank game juga sudah mulai jarang tercipta. Tapi Bigetron Alpha masih membawakan hal tersebut di babak yang sangat penting kali ini. Karena si V, dia bilang dia selama timnya percaya apapun gameplay yang Itu terjadi poinnya. di arah posisi gold lane dia akan lakukan apapun itu. Dia nggak Selama peduli temannya dengan, percaya ya. dia nggak Selama peduli dia sama percaya. lawannya. Dia nggak peduli dengan tim lain. Dia peduli dengan bagaimana chemistry. Seperti yang Ranger Emas bilang dari hari pertama. MPL Indonesia season ke-12 kali ini sudah berbicara tentang chemistry dan juga macro play. Iya. Mental block nggak ada, mekanik semuanya jago. Sudah beda, mekanik Udah. X, team play yes. Early dari MPL season 1 sampai 3 mereka punya mekanik. Waktu itu Onyx yang pertama kali tim yang punya makro. 4, 5, Mungkin sampai 8 aku bilang. sampai 8 makro play. Udah makro play dan chemistry. Nah, season 9 sampai season 11 itu seasonnya decision. Decision Tapi making. season 12 Oh, kali benar, ini, benar. ini bener-bener team play banget, men. Sekarang udah nggak bisa. 1 versus 5 udah nggak akan bisa. Tapi kali ini nampaknya kita sebentar lagi akan mendapatkan informasi kalau Marshall Fandi akan memimpin kembali challenge pertandingan dan akan menjadi saksi Land of Dawn di game ketiga kali ini. Ini dia, pertarungan yang masih didominasi oleh sang rumput merah, RRQ. Mereka masih punya kesempatan sebenarnya, tapi lagi-lagi momentum yang penting harus diciptakan dari seorang Banana, di follow up dengan adanya Clay dan juga Skylar. Dan Bigetron Alpha, apakah Super Key yang ternyata menjadi jawaban di game ketiga kali ini bisa ditargetkan terlebih dahulu oleh RRQ, Be? Oh, Dan Lord kali ini kayaknya bakal jadi penting banget untuk teman-teman dari Bigetron Alpha karena mulai snowballing sampai 6.000 dan bahkan Super Sorizo-nya menjalankan 2 lane sekaligus. ini karena ada teman saya yang datang, kita mau mengucapkan selamat datang kepada Papa Lord yang terhormat. Tembakan tim fighter sana, Laser Banana yang dipukul mundur. Membuat para pasukan dari RRQ mereka harus melepaskan Lord kali ini. Selamat datang Cornet di Mahaka Square. Oke, sebagai salah satu caster MPL juga dulunya, berikan tepuk tangan untuk Cornet. Banyak kangen ya, banyak yang kangen sama Cornet nih ya. Akhirnya datang juga. Dan Lord pertama yang berhasil disecure oleh Bigetron Alpha. Dengan lagi-lagi keuntungan dari Lord ini akan semakin besar untuk Bigetron Alpha. Hampir menyentuh angka 7.000 Wow. di Aha. tangan dari Bigetron Alpha di menit ke-10. Dan bahkan lihat damage deal yang diberikan dari Super Key dengan pokingan damage dari alarm time bomb-nya. Hampir membuka semua map yang ada. Itu yang aku bilang. Dan Map Wind besar of banget. Nature-nya juga ready dari Shiva. Ini bakal jadi satu push yang berbahaya sehingga membuat RRQ perlu menjaga posisi mereka. Jangan sampai ada yang terpick off. Oh, Vader Esther telah dikeluarkan. Ingat tetesannya itu punya batas. Belum menuju ke arah mid lane, fokus ke arah belakang, berhasil mendapatkan Banana, flicker ke arah belakang. Best turretnya terpecah, tapi para pasukan dari arah mereka masih ada time journey yang tidak bisa ditembus sama sekali. Lihat dia bisa diberikan dari CV, terlalu sakit. Dan bahkan best turret akhirnya berhasil diselamatkan. Tapi dibalik itu semua, hantaman yang terlalu keras ternyata diberikan oleh RRQ. Dengan 7.000 gold difference mereka masih punya asa, tapi versi gak boleh dive in terlalu dalam. Wow. Dia bisa hilang instant pick up bisa terjadi. Apalagi masih ada poke damage dari Super Key dengan alarm bomb ya. Dengan time bomb yang begitu berbahaya karena kita sudah melihat Persik hampir saja melakukan satu tindakan yang cukup membahayakan dirinya. Iya, Tapi 800 Super Ken magic damage barusan ya. Dan Super Ken sendirian sepertinya masih terlalu jauh dari backupnya. Namun perlu diperhatikan juga RRQ dalam loose condition. Beda 7.200 gold. Dan area jungle adalah area yang berbahaya bagi RRQ. Tapi- Sekali aja mereka terjebak di sana ada heavy spin. Tapi Bigetron Alpha ini ya suka menjadi tim yang terlalu mengambil resiko, Be. Seperti Oh ini my god, mungkin mereka berani sekali. Mereka paksa best turretnya, tapi Sorizo tertinggal. Dapat memorinya tidak terlalu bisa memberikan impact karena lihat masih ada Purify Gaming di tangan Sorizo. Banana baru hilang. Oh my god, mereka harus melakukan defensif terhadap 5 orang dengan hanya 4 orang tersisa. Dan di arah bottom lane mereka ada wave yang mendorong. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan RRQ. Ini kalau kita mempertanyakan dari Bigetron Alpha mereka yang terlalu mengambil resiko untuk menghancurkan turret base di area mid. RRQ juga melakukan hal yang sama. Dan kehilangan Banana kali ini, sementara laning di area bawah akan coba dipush oleh Bigetron Alpha. Tapi Sorizo terlalu depan, ingat Skylar ini bisa menandakan 4 stack marknya loh.
Dan damage dari seorang Skylar dengan Thought Up Memory tentunya bisa aja menumbangkan seorang Sorizo. Tapi Iya. satu hal yang cukup menakutkan